Pada cerita sebelumnya, Joko Kendil yang dititipkan ke Mbok Rondo telah beranjak menjadi pemuda yang rajin, baik hati, dan suka menolong masyarakat di sekitar. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Pada suatu hari, raja dari negeri seberang dengan rombongannya sedang mengadakan rekreasi di sungai di dekat dusun Kasihan, tempat tinggal Mbok Rondo dan Joko Kendil. Dalam rombongan tersebut hadir pula permaisuri dan putrinya yang cantik jelita bernama Putri Ngapunten. Masyarakat dusun Kasihan pun berbondong-bondong untuk melihat rombongan raja yang sedang berrekreasi tersebut, termasuk Joko Kendil dan Mbok Rondo. Saat pertama kali melihat Putri Ngapunten, Joko Kendil pun langsung jatuh hati. Ia terus menatap wajah putri raja yang cantik dan rupawan itu, hingga rombongan raja tersebut kembali ke negerinya. Bahkan di sepanjang perjalanan pulang ke rumahnya, wajah cantik Putri Ngapunten selalu terbayang-bayang di hadapannya. Joko Kendil benar-benar jatuh hati kepada Putri Ngapunten dan berniat untuk meminangnya. Setibanya di rumah, ia pun menyampaikan niat tersebut kepada ibu angkatnya. Bu, Joko jatuh hati kepada Putri Ngapunten dari negeri seberang itu. Bersediakah ibu melamarnya untukku? Aduh, Ndil. Kamu itu aneh-aneh aja. Mana mungkin raja negeri seberang itu menerima pinanganmu. Kita itu siapa? Hanya petani miskin yang tinggal di gubuk reot. Sedangkan Putri Ngapunten itu putri raja seberang satu-satunya. Mana mungkin sang raja menerima pinangan kita? Bu, jadi orang kok pesimis banget. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak pernah tahu hasilnya, Ibu. Mulanya, Mbok Rondo menolak untuk memenuhi permintaan Joko Kendil. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun bersedia untuk memenuhi permintaan putra kesayangannya. Ia pun segera ke istana untuk menyampaikan niat Joko Kendil kepada Raja Asmawikana. Penguasa kerajaan Ngambar Arum yang bijak itu pun menyetujui. Paduka, itu loh si Kendil jatuh hati sama Putri Ngapunten dari kerajaan seberang. Saya sudah berusaha menasehatinya untuk mengurungkan niatnya meminang sang putri. Tapi si Kendil terus memaksa. Apa yang harus hamba lakukan? Baiklah, Mbok Rondo. Apabila memang putraku ingin meminang Putri Ngapunten, aku merestuinya. Tetapi, aku mohon Mbok Rondo yang datang ke kerajaan seberang untuk meminang sang putri. Aku akan menyiapkan segala keperluan pinangan ini dan mengutus beberapa pengawalku untuk mendampingimu ke sana. Mbok Rondo pun tidak kuasa untuk menolak permintaan Raja Asmawikana. Pada hari yang telah ditentukan, Mbok Rondo bersama utusan raja pun berangkat ke kerajaan seberang dengan membawa perhiasan,
emas dan intan permata untuk dipersembahkan kepada putri raja. Beberapa hari sebelum Mbok Rondo berangkat ke kerajaan seberang, Joko Kendil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pinangannya diterima. Berkat doanya tersebut, Tuhan pun membuka hati Raja Negeri Seberang melalui mimpi. Pada suatu malam, sang raja bermimpi kejatuhan sebuah kendil. Ajaibnya, ketika kendil itu diberikan kepada putrinya, kendil itu tiba-tiba berubah menjadi seorang kesatria yang gagah dan tampan. Raja Negeri Seberang pun berharap mimpi tersebut menjadi kenyataan. Maka, ketika Mbok Rondo bersama utusan Raja Asmawikana datang meminang putrinya, ia pun langsung menerimanya. Hatur sembah Paduka. Saya Rondo. Saya datang sebagai utusan Raja Asmawikana dari kerajaan Ngambar Arum. Raja Asmawikana bermaksud untuk meminang putri Ngapunten untuk menikah dengan putranya Joko Kendil. Baiklah, pinangan Joko Kendil saya terima. Kembalilah ke negeri kalian untuk menyampaikan berita gembira ini kepada Raja Asmawikana. Sampaikan kepadanya bahwa pesta pernikahan Joko Kendil dengan putriku akan dilakukan pekan depan. Terima kasih, Paduka. Akan segera hamba sampaikan. Mbok Rondo bersama utusan raja pun mohon diri kembali ke istana untuk menemui Raja Asmawikana. Mendengar berita gembira tersebut, Raja Asmawikana segera memerintahkan seluruh pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan pesta pernikahan putranya. Pada hari yang telah ditentukan, pesta pernikahan Joko Kendil dengan putra Ngapunten pun dilangsungkan dengan meriah di istana negeri seberang. Pesta tersebut dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan seni dan tari. Undangan yang hadir pun datang dari berbagai penjuru negeri. Ketika Joko Kendil dan Putri Ngapunten sedang duduk bersanding di atas pelaminannya, para undangan tiba-tiba menjadi gaduh. Banyak di antara mereka yang menyesali pernikahan tersebut. Karena menurut para undangan, keduanya bukanlah pasangan yang serasi. Putri Ngapunten adalah seorang putri raja yang cantik dan rupawan. Sedangkan Joko Kendil adalah putra raja yang memiliki bentuk kepala yang menyerupai kendil. Di tengah-tengah kegaduhan tersebut, tiba-tiba terjadi peristiwa yang sangat ajaib. Joko Kendil tiba-tiba menghilang entah kemana, sehingga tampak Putri Ngapunten duduk seorang diri di atas pelaminan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang pemuda tampan dan gagah muncul di antara kerumunan undangan, lalu berjalan menuju ke pelaminan dan duduk di samping Putri Ngapunten. Para undangan pun tersentak, kaget bercampur senang ketika menyaksikan peristiwa ajaib tersebut. Mereka baru menyadari bahwa ternyata Joko Kendil adalah seorang putra raja yang tampan dan gagah. Akhirnya, pesta pernikahan berlanjut dengan suasana yang sangat meriah. Para undangan pun merasa senang dan gembira menyaksikan kedua mempelai pengantin yang duduk di pelaminan. Kini, kedua mempelai tersebut telah menjadi pasangan yang sangat serasi.
Mereka hidup bahagia dan harmonis dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tidak lama setelah menikah, Joko Kendil pun dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan Raja Asmawikana yang sudah mulai tua. Seluruh keluarga istana merasa sangat bahagia atas penobatan Joko Kendil sebagai raja. Kecuali Dewi Dusilawati. Ia merasa dengki dan iri hati karena belum mendapatkan seorang putra yang diharapkannya untuk menjadi raja. Karena perasaan dengki itu, ia berniat untuk mencelakai istri Joko Kendil. Namun, niat busuk itu terlebih dahulu diketahui oleh Raja Asmawikana melalui petunjuk dari sang pertapa, sehingga ia gagal melaksanakannya. Karena ketakutan rencananya diketahui, ia melarikan diri masuk ke dalam hutan untuk menghindari hukuman dari Raja Asmawikana. Pada saat itulah ia terperosok masuk ke dalam jurang dan tewas